Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini aku mau cerita tentang keputusan untuk hidup benar. Keputusan kita untuk hidup benar. Kalau keputusan untuk hidup benar itu bukan kita memberi keputusan hidup benar itu kepada pasangan hidup kita ataupun orang lain gitu. Atau di hadapan hamba Tuhan kita mengaku untuk ya mau bertobat dan aku mau hidup benar. Bukan itu sebenarnya. Karena mau hidup benar itu komitmen diri kita pribadi dengan Tuhan, dimana kita mengambil satu keputusan untuk sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Karena hidup benar di hadapan Tuhan itu kita harus benar-benar mematikan seluruh kedagingan kita. Kita mau layak di hadapan Tuhan, kita harus mematikan seluruh kedagingan kita. Kita jangan membawa dalam kehidupan kita lagi kehidupan yang lama kita di dalam kehidupan baru kita, lahir baru kita. Kalau kita bisa memelihara kehidupan lahir baru kita, wow, itu keren banget. Bapak, Ibu, Saudara, orang yang bisa memelihara komitmen di hadapan Tuhan untuk hidup benar dan dia menjaga hidup barunya itu dengan baik, dengan penuh kesadaran untuk tidak berbuat dosa. Itu keren loh, karena doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Percaya deh, benar bukan di hadapan manusia, tapi benar di hadapan Tuhan. Bukan sulap, bukan sihir. Kalau kamu hidup benar di hadapan Tuhan, apa yang kamu minta di dalam nama Dia, Dia akan memberikan. Asal mau hidup benar. Nah, keputusan untuk hidup benar ini yang kita harus benar-benar melakukannya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak pernah ada pembatalannya atau kesalahan di dalam firman Tuhan. Hidup benar itu banyak sekali sukacitanya. Benar, hidup benar di hadapan Tuhan tuh sukacitanya lebih banyak daripada duka cita. Karena masalah apapun datang, pergumulan seberat apapun, kalau kita berjalan bersama Dia, kita bisa melewatinya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Artinya walaupun kita itu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tetapi kok aneh ya, nggak stres, tetap ada sukacita, damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Beda loh dengan orang dunia. Orang yang hanya memikirkan tentang dunia, banyak masalah, dia stres, pasti stres. Itulah perbedaannya. Paling enak ikut Tuhan Yesus tuh paling enak, bener. Saya mengalami dalam kehidupan saya dalam dua keimanan yang berbeda ya. Saya bisa katakan sekarang itu hidup saya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan yang luar biasa. Walaupun bukan berarti saya begitu terus tidak ada pergumulan. Waduh, pergumulan saya itu seperti ombak di laut itu. Satu belum selesai sudah datang satu lagi. Satu belum datang, belum rampung, satu lagi datang. Saling menimpa. Tapi saya diberi kekuatan luar biasa sama Tuhan. Saya bisa menghadapi semuanya dan juga bisa melewatinya dengan baik bersama Dia. Tidak ada yang sulit bagi Dia. Ini makanya saya tuh walaupun sudah tidak muda lagi, tapi iman percaya saya lebih sungguh-sungguh. Saya rasa berjalan bersama Tuhan itu menguatkan saya. Saya tidak butuh manusia sebenarnya dalam kehidupan saya, karena kesulitan saya tidak dibantu kok sama manusia. Tapi saya berharap sama Tuhan, maka semuanya bisa selesai. Kalau kita berharap bersandar pada manusia, kita nanti kecewa. Memang lebih bagus kalau kita bisa
Jadi sayang sekali kalau orang yang menolak Tuhan Yesus ya rugi. Pergumulannya tidak selesai-selesai. Yang ada sakit hati. Kalau kita mau mengandalkan Dia tuh luar biasa. Karena Dia Bapa yang baik. Hidup benar aja lah. Kenapa hidup benar kok susah gitu? Cuma tinggalkan kedagingan kita. Kita mau berpikiran yang positif. Beberapa hari, 2 hari ini, 2 apa 3 hari ya, saya batuk pilek. Tapi ya puji Tuhan sudah mulai mereda. Kemarin sempat demam, tapi ya puji Tuhan udah bisa melayani lagi. Saya itu orang yang tidak bisa tenang di tempat tidur. Kalau tanggung jawab saya belum selesai itu nggak bisa. Hidup benar di hadapan Tuhan. Karena begini, kadang-kadang tuh yang sebagai hamba Tuhan aja banyak loh yang hidupnya nggak benar di hadapan Tuhan. Banyak yang hidup nggak benar tuh banyak. Bukan cuman orang awam, jemaat biasa, enggak. Hamba Tuhan juga banyak yang hidupnya nggak benar. Nah, sebenarnya kenapa sih bisa seperti itu? Respon kita terhadap firman Tuhan itu loh. Respon kita terhadap firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu kan ya dan amin. Kalau kita mengandalkan Dia sungguh-sungguh, maka segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Tapi kalau kita itu lebih mementingkan kedagingan kita, ya maaf kata, kita terbawa sama arus dunia jadinya. Makanya tadi saya bilang pentingnya komitmen. Karena dunia tuh begitu silau ya. Dunia tuh begitu menarik hati anak manusia. Kita manusia tuh tertarik dengan hal-hal yang duniawi. Itu wajar dan itu manusiawi banget ya. Tertarik dengan uang, tertarik dengan jabatan, tertarik dengan takhta, tertarik dengan kekayaan, tertarik dengan seks, kedagingan kita. Wah, itu yang justru menjatuhkan kita dalam jurang maut. Yang indah-indah dan enak-enak itu yang membuat kita jatuh. Sebenarnya sih bukan berarti Tuhan tidak kasih kenikmatan buat kita. Tuhan itu memberikan kok. Dia mengerti segala kebutuhan kita, tapi jangan serakah. Jangan serakah aja. Kalau tidak serakah, berjalan bersama Tuhan, bersyukur selalu dalam setiap musim kehidupan kita. Apapun yang terjadi, ucap syukur. Wah, hidup ini indah loh. Bener loh, aku selalu bilang begitu. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, segala perkara dapat kita tanggung. Karena Tuhan itu baik. Dia Bapa yang baik bagi kita. Tapi kalau kita serakah, ya rugi sendiri. Rugi loh kalau kita itu serakah. Semua mau dimonopoli. Yang rugi kita sendiri.
waktu dia mendapatkan jabatan yang wow, keren banget, yang mana dia lulukan lah sama semua orang di bawahnya ya, karena jabatan itu menentukan sekali nasib dari seseorang. Kemudian dengan sudah ada jabatan, wow, keren, yang istrinya bolak-balik beli berlian terus, toko emas terus gitu. Emasnya sampai banyak banget, aku melihatin sendiri emasnya luar biasa banyak. Ternyata bapaknya selingkuh dengan beberapa wanita sekaligus di tempatnya bekerja. Akhirnya kan ada laporan ke pusat, sehingga dia dimutasi ke Jakarta. Setelah mutasi dan non-job gitu, tidak ada jabatan lagi, bingung. Akhirnya apa? Stroke. Setelah sakit stroke nggak lama meninggal. Itu kalau kita ngejar dunia, jadinya seperti itu. Nanti sudah mau mati baru menyesal, kenapa dulu aku lakukan itu. Ya, seperti itulah manusia. Manusia tuh bodoh dan lemah dan bodoh. Manusia tuh seperti itu. Makanya kita disebut domba, karena kita tuh lemah. Oke Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu juga mengambil satu komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan hidup benar di hadapan manusia atau pasangan hidup, tetapi hidup benar, sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan pasti menolong Bapak Ibu dalam segala perkara dalam kehidupan di dunia ini. Tuhan pasti memberikan pertolongan kalau Bapak Ibu mau hidup benar di hadapan Dia, butuh komitmen yang kuat untuk hidup benar. Oke Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.